Jadi kita akan menangkap peluang dari pola tersebut. Dalam gambar yang terlihat pada layar monitor saudara-saudara sekalian, ini merupakan pola yang sering terjadi, ya, pola yang sering terjadi, baik di semua time frame atau di time frame 1 jam. Ya. Tetapi saya kira kita tidak berbicara mengenai time frame, tetapi kita lebih melihat bagaimana cara menangkap peluang tersebut ketika pola tersebut muncul pada pergerakan. Baik, pola yang pertama yang akan kita bahas adalah pola symmetrical triangle. Pola symmetrical triangle merupakan pola continuation, artinya melanjut. Jadi kalau satu pergerakan Buddhis lantas membentuk pola symmetrical triangle, maka bisa kita katakan ada potensi harga akan melanjutkan pergerakan Buddhis selanjutnya. Berarti pilihannya kita akan membuka posisi buy, kurang lebih seperti demikian, ya. Dan sebaliknya juga, kalau atau ketika harga bergerak ke bawah dalam tekanan tiris dan membentuk pola continuation seperti symmetrical triangle, maka bisa kita katakan harga berpotensi akan terus bergerak ke bawah. Maka peluang yang terbuka untuk membuka posisi adalah. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan melihat pola tersebut kita bisa memperkirakan harga akan melanjut atau tidak, kurang lebih demikian. Ya. Jadi dalam proses pembentukannya, pola tersebut haruslah didahului dengan sebuah tren. Jadi trennya bullish atau bearish, tidak dalam keadaan sideways. Jadi kalau ada pola tersebut terbentuk dalam satu bentuk atau pergerakan sideways, maka bisa kita katakan pola tersebut tidak valid, ya, tidak valid. Bisa fake, bisa juga betul atau benar. Ya. Tapi dalam teorinya pola symmetrical triangle ini terbentuk dalam sebuah tren. Jadi pola symmetrical triangle biasanya terlihat menyerupai bentuk segitiga sama kaki. Konfirmasi dari pola tersebut terletak pada upper triangle untuk kondisi bullish dan lower triangle untuk kondisi bearish. Nanti kita akan lihat apa sih yang disebut upper triangle atau lower triangle. Jadi ketika harga menembus upper triangle tersebut, maka pola tersebut terkonfirmasi. Kita bisa membuka posisi buy. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Pola symmetrical triangle harus dapat terkonfirmasi pada kisaran 2/3 atau 3/4 pergerakan harga, ya. Jadi terkonfirmasi jarak antara base hingga apex-nya. Terkonfirmasi jarak antara base hingga apex-nya. Jadi nanti kita lihat juga dalam gambar yang bagaimana yang dimaksud 2/3 jarak antara base hingga apex-nya. Dan kemudian target dari pola symmetrical triangle adalah setinggi base dari triangle tersebut.
Nah, ini contoh symmetrical triangle pada kondisi uptrend. Terlihat harga bergerak dalam trend up. Nah, ya. Harga bergerak dalam trend up, kita mempunyai peluang atau bisa menggunakan trend line yang memperkirakan kemana harga tersebut akan bergerak. Jadi trend line ini kita butuhkan ketika harga dalam kondisi trending. Jadi pola symmetrical triangle terbentuk dalam kondisi pergerakan harga yang sedang trending. Ya. Jadi perhatikan titik apex. Ya. Titik apex. Titik apex itu adalah pertemuan dari upper garis atas, ya, upper line dan lower line-nya. Jadi kalau kita buat satu bentuk segitiga, maka kita akan bertemu pada satu titik. Nah, ini yang namanya apex. Nah, tadi seperti yang saya bagikan sebelumnya, bahwasanya pola tersebut terkonfirmasi, pola symmetrical triangle terkonfirmasi jika jarak dari base, ya, dengan apex itu 2/3, ya, minimal 2/3. Nah, ini yang namanya base itu nanti kita lihat lagi, ya. Nah, ini harga terlihat berhasil menembus dan melakukan pullback ke atas. Nah, ini base, garis putus-putus, ya, dari titik A dan B. Ini saya bagikan atau saya sebut garis upper line, ya. Itu diawali dengan titik A, garis lower line yang berwarna merah ini, yang berada di bawah, ini dimulai dengan titik B. Ya, pertemuan dari kedua garis itu disebut apex. Pertemuan dari kedua garis itu disebut apex, ya, titik apex. Nah, kita bisa menarik garis dari A sampai garis B, titik A sampai titik B itu, ya, dengan memindahkan garis tersebut ke atas upper line. Maka target dari pergerakan harga itu adalah base, titik A dan titik B. Ya. Satu lagi, konfirmasi bullish symmetrical triangle itu terletak pada upper triangle. Ya. Nah, kalau saya kembalikan lagi, ya. Saya kembalikan lagi ke awal 2 step, ya, ke belakang. Dalam kondisi harga, ya, yang masih berada di dalam pola symmetrical triangle, ya, kita baru bisa mengatakan harga berpotensi akan ke atas. Ya. Jadi dalam kondisi atau gambar seperti demikian, ya, harga bermain atau bergerak di dalam garis, di dalam pola symmetrical triangle, ya, kita bisa memperkirakan harga berpotensi akan bergerak ke atas, tapi belum tentu akan bergerak ke atas. Ya, masih berpotensi. Tetapi kalau harga berhasil menembus upper line, nah ini tembus, ya,
maka bisa kita katakan pola tersebut valid atau confirm. Pola tersebut valid atau confirm. Terlihat harga melakukan pullback ke bawah dan melanjutkan pergerakan. Ini salah satu contoh pergerakan harga ya, dengan melihat pola atau mencari pola simetrikal. Jadi saudara-saudara sekalian bisa menggunakan pola ini sebagai dasar memperkirakan harga akan bergerak ke. Jadi ada teorinya. Jadi kita tidak sembarangan berkata, wah harga akan ke atas atau ke bawah kurang lebih. Oke. Kita lanjut. Nah, ini contoh symmetrical triangle dalam kondisi downtrend. Nah, ini satu pergerakan harga bergerak ke bawah dengan tekanan biris. Nah, pergunakan trend line ya, untuk melihat laju pergerakan harganya. Dan kita melihat harga sedang berkonsolidasi. Jadi kalau kita melihat harga sedang berkonsolidasi, ya, dan kita sendiri yang menempatkan garis ya, yang warna merah. Kita sendiri yang menempatkan garis yang berwarna merah. Jadi kita ambil tarik atau ambil trend line, terus kita tempatkan di titik-titik terluar dari harga konsolidasi tersebut. Jadi sekali lagi pola symmetrical triangle terbentuk dalam kondisi pergerakan harga yang sedang trend. Baru bisa kita katakan pola tersebut confirm. Ya. Dan pada saat ini dalam kondisi seperti demikian yang terlihat pada gambar, ya, maka kita dapat katakan harga akan berpotensi bergerak ke bawah. Berpotensi. Artinya kalau harga tidak menembus lower line, belum tentu akan ke bawah. Bisa saja harga bergerak ke bawah, ke atas, menembus upper line. Berarti pola tersebut gagal. Jadi pola symmetrical triangle-nya gagal. Kalau menembus upper line dari pola symmetrical triangle. Ya, dalam contoh ini, dalam penggambarannya, harga menembus lower line, ya, lower triangle ya, bahwasanya sudah terkonfirmasi pola tersebut, melakukan pullback ke atas atau ke area lower triangle ya, dan akhirnya meneruskan atau melanjutkan pergerakan dirisnya. Perhatikan target ya, target base. Target base itu diperoleh dari titik A dan titik B. Ya, nanti kita pindahkan garis. Nah, ini adalah dua contoh penggunaan pola symmetrical triangle.
ya, pada uptrend dan kondisi downtrend. Nah, jadi pada satu pergerakan harga, ya, pada satu pergerakan harga, pada gambar yang sebelah kanan ini confirm bearish symmetrical triangle. Bearish symmetrical triangle itu confirm, ya. Pada jatuh ke bawah, perhatikan ketika menembus garis lower triangle, harga melakukan pullback ke atas dan akhirnya melaju ke bawah. Perhatikan base, garis base-nya. Jadi bisa kita pindahkan ke sini. Sini. Targetnya kurang lebih di sini. Tetapi harga masih melanjutkan pergerakan ke bawah. Melanjutkan pergerakan ke bawah. Baik, itu tadi symmetrical triangle. Ya, symmetrical triangle. Nanti saudara-saudara sekalian juga akan mengenali pola ascending atau descending triangle. Nah, ya. Jadi ketika membentuk atau melihat pergerakan pola harga tersebut, kita juga bisa memperkirakan, forecastingnya, ya, kemana harga akan bergerak. Ya, jadi ketika kita melihat pergerakan tersebut, kita bisa melakukan forecasting, ya, pada pergerakan. Baik, pola ascending atau descending triangle juga merupakan satu pola continuation atau pergerakan kelanjutan. Ya. Dalam proses pembentukannya, pola tersebut haruslah didahului dengan adanya sebuah tren. Jadi ini satu keharusan, ya. Satu keharusan. Jadi kalau dalam tren bullish atau tren bearish, maka pola tersebut confirm. Tapi kalau dalam keadaan sideways atau konsolidasi, ya, maka pola tersebut bisa dikatakan tidak valid atau bisa membentuk fake signal. Ya. Pola ascending dan descending triangle biasanya terlihat menyerupai bentuk segitiga siku-siku, di mana salah satu sisinya harus memiliki garis yang horizontal. Konfirmasi dari pola tersebut terletak pada upper triangle untuk kondisi bullish dan lower triangle untuk kondisi bearish. Hampir sama dengan symmetrical triangle tadi, ya, konfirmasi. Jadi ada yang mesti kita ketahui, harus dalam keadaan tren baru itu valid pola tersebut. Yang kedua, tembus. Jadi menembus upper triangle untuk kondisi bullish dan lower triangle untuk kondisi bearish. Itu syarat kedua. Syarat ketiga, pada umumnya pola triangle harus dapat terkonfirmasi pada kisaran 2/3 hingga 3/4 jarak antara base hingga uptrend. Jadi kalau harganya atau pola tersebut membentuk satu pergerakan harga hingga atau sampai ke apex, itu hati-hati, ya. Itu hati-hati. Artinya bisa dikatakan pola tersebut bisa fake, palsu. Artinya tidak sesuai dengan teori atau kondisi yang dipersyaratkan pada pola tersebut. Nah, ini mengenai target pola ascending atau descending triangle ini sama ya, seperti yang saya bagikan tadi, setinggi base
dari triangle tersebut. Nah ini mari kita lihat contoh dari ascending triangle ya. Nah ini satu pergerakan trending bergerak ke atas. Nah ini harga berkonsolidasi. Kita buka atau kita pergunakan garis trend. Nah di garis biru ini ya, kita lihat ada garis biru. Ya. Kita sendiri yang membuat garis tersebut. Kita sendiri yang membuat garis tersebut. Artinya mata kita harus awas dan kita harus berani untuk melihat atau menempatkan garis trend. Ya. Jadi terlihat visual kurang lebih seperti itu ya. Tapi bagi yang sudah terbiasa melihat pergerakan harga, ya, secara tidak langsung ketika kita melihat harga sedang berkonsolidasi di akhir satu pergerakan harga, ya, ini kebetulan harganya bullish atau pergerakannya bullish terus berkonsolidasi, maka terlihat potensi pola triangle itu terbentuk. Ya. Kurang lebih seperti ini. Ini masih berpotensi, Bapak Ibu sekalian, masih berpotensi. Ketika harga menembus upper triangle ya, melakukan pullback ke bawah, dan akhirnya melanjutkan pergerakan ke atas. Perhatikan base itu bisa kita pergunakan untuk menempatkan target. Jadi kalau kita membuka posisi buy, berapa target pergerakan ke atasnya? Yaitu setengah, dari titik A hingga titik B. Titik A itu saya tadi sudah gambarkan sebagai upper line dan titik B adalah dari lower line. Nah, ini contoh descending triangle. Jadi kalau ascending itu di atas, descending itu di bawah. Ya. Nah, ini descending. Ya. Itu terbentuk dalam kondisi downtrend. Terus harga menembus lower triangle ya. Confirm. Harga melakukan pullback ke atas dan akhirnya melanjut ke bawah. Perhatikan base itu digunakan untuk menentukan target pergerakan tadi. Ya. Jadi kalau kita perhatikan kalau harga saya ulangi, nah ini ya, kalau harga bergerak hingga ke titik apex ini, ya, hati-hati dalam artian pola tersebut bisa menjebak. Ya. Yang tadinya kita mempunyai forecasting bahwasanya harga akan bergerak ke bawah, tetapi ketika harga terus bergerak mendekati apex, ya, sampai ya anggaplah 4/5 apex ya, 4/5 mendekati apex, hati-hati bahwasanya pola tersebut bisa menjebak kita. Jadi kita seharusnya membuka posisi sell, ternyata harga bergerak ke atas. Kurang lebih. Baik, itu tadi symmetrical triangle, ascending triangle, dan descending triangle. Nah, ini contohnya.
ascending triangle pattern itu berada di bawah. Di atas ya. Polanya berada di atas. Kalau descending itu polanya berada di bawah. Perhatikan kalau di pola descending triangle itu tidak ada pullback ya, tidak ada pullback ke lower triangle ya. Tetapi dia langsung menembus ke bawah. Ya, jadi kondisi pullback itu tidak selalu terjadi ya, tidak selalu terjadi. Baik, sebelum kita lanjut ya ke bahasan kita selanjutnya, saya buka dulu kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Saya persilahkan bertanya. Pertanyaan tersebut bisa Bapak Ibu pergunakan fasilitas chat. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mengarahkan kursor ke atas, kursor mouse-nya ke atas, nanti di situ ada tombol chat. Klik saja, nanti Bapak Ibu bisa bertanya melalui fasilitas. Kurang lebih demikian. Baik, ada pertanyaan dari Pak Fahmi, Muhammad Fahmi ya. Berapa banyak kali harga? Berapa banyak harga bermain di garis apex? Baik, itu tadi pertanyaan ya. Yang sudah terjawab. Jadi biasanya sekali Pak, biasanya sekali harga itu memantul di garis apex. Nah, contohnya seperti ini. Ini biasanya sekali Pak, memantul ke apex, ke ini ya. Maksud saya harga pantulan. Jadi menembus terus memantul. Nah ini ya maksudnya ya. Biasanya sekali Pak Fahmi. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, tidak selalu harga tersebut memantul. Kurang lebih seperti demikian Pak. Baik, dari Pak Dava, Pak, kalau pola ini dipasang dengan Elliott Wave, caranya bagaimana ya? Kebetulan karena kita berbicara mengenai pola triangle ya, atau edukasi yang membahas triangle, saya kira cukup melebar nanti bahasan kita kalau dipadukan dengan Elliott Wave. Jadi saya kira saya akan batasi pertanyaannya hingga polanya saja Pak. Jadi jangan dikonfirmasi dengan Elliott Wave. Kurang lebih seperti itu Pak Bapak ya. Baik, dari Bu Ratih, Pak bertanya itu mengurangi TF berapa? Nah, seperti yang saya katakan di awal, kita tidak membicarakan time frame Pak. Kita tidak membicarakan time frame. Jadi pada dasarnya di semua time frame pola tersebut ada. Jadi time frame 1 jam, 30, 15, 5 menit. Dan saya kira semakin kecil time frame, semakin muncul pola tersebut, semakin banyak potensi pola tersebut akan muncul. Kurang lebih seperti demikian. Jadi kita tidak berbicara mengenai time frame. Dari India, Pak, apakah entry-nya setelah tren terlihat? Setelah tren terlihat. Nah, nanti kita sebenarnya ada yang nanti akan kita bahas ya mengenai kapan tentang entry-nya. Tetapi pada prinsipnya itu tergantung dari masing-masing orang atau dari masing-masing tradernya. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada trader atau
pelaku pasar yang reaktif, ya. Ada pelaku pasar yang menunggu dulu, menunggu dalam artian harga itu benar-benar confirm, menembus lower line atau upper line, terus mungkin pullback dulu, dia baru buka sell-nya, ya, di area apa? Ada yang seperti demikian. Tapi ada yang ketika menembus harga atau lower channel-nya langsung buka posisi sell, kurang lebih seperti itu. Baik, dari Pak Hari, Pak, tinggi base itu berpengaruh ke pergerakan selanjutnya enggak? Tinggi base berpengaruh? Sebenarnya sih tidak, Pak, ya. Tetapi penggunaan base tersebut itu hanya untuk menempatkan target saja, ya. Target ideal saja. Penggunaan dari base. Demikian Pak Ali. Dari Pak Khalid, ascending dan descending kadang menipu dan yang berlaku double top dan double bottom. Apakah memang begitu sih Pak? Tidak juga Pak ini, Pak Khalid, ya. Makanya kemunculan pola triangle ini perlu dikonfirmasi dengan syarat-syarat, ya, syarat-syarat yang valid. Artinya kalau ya, ketika harga sedang berada dalam kondisi seperti gambar yang kita lihat, banyak pelaku pasar atau banyak trader yang terlampau cepat atau terburu-buru membuka posisi sell tanpa menunggu konfirmasi. Ya, memang menunggu konfirmasi itu bisa sejam, 2 jam, 3 jam, kurang lebih seperti demikian. Kalau kita menggunakan time frame 1 jam, itu yang membuat kita terjebak, kurang lebih demikian Pak Khalid, ya. Jadi kalau saya pribadi, ketika harga membentuk pola triangle, dibutuhkan satu syarat khusus yang harus dikonfirmasi dengan benar. Ya. Syaratnya apa? Syaratnya kalau saya ditembus dulu lower line-nya, terus pullback, baru tembus ini, ya, garis atau titik dari titik terendah dari penembusan tersebut, baru harga akan melanjutkan pergerakan selanjutnya. Ya. Yang kadang-kadang menipu itu ya terlampau cepat kita membuka posisi, ya, sehingga membuat kita sering terjebak. Kurang lebih seperti demikian Pak Ali. Saya kira lebih baik demikian Pak, berarti tunggu dulu penembusan. Tunggu dulu konfirmasi yang jelas. Memang waktu menunggunya ini cukup menyenangkan, gitu. Karena kita tahu bahwasanya kalau kita pergunakan time frame 1 jam, penembusan itu bisa 2 atau 3 jam. Lama sekali. Sehingga kita sendiri yang kadang-kadang tidak sabar untuk membuka posisi. Kalau saya sih lebih baik terkonfirmasi terlebih dahulu. Demikian Pak. Dari Bu Ratih, Pak, daripada menunggu bagaimana jika gunakan sell stop atau buy stop? Nah itu, sell stop atau buy stop juga bisa dipergunakan, tetapi kalau saya sih lebih senang yang terlihat oleh mata, gitu.
ada satu kondisi ketika harga berhasil menguji, ya, belum menguji itu belum tentu menembus. Yang dimaksud tembus kalau kita menggunakan candlestick, opening candle berikutnya itu harus di bawah lower line, ya. Jadi opening candle-nya itu harus di bawah lower line, baru bisa kita katakan tembus. Tetapi ada kalanya, anggaplah ketika sekarang begini pukul anggaplah 4:08, 16:50 dah gitu ya. 4:50 menjelang pukul 5 contohnya. Kita udah nggak sabar nih. Harga udah tembus ke bawah. Harga sudah menguji, ya, atau mulai mencoba menembus. Opening candle terbarunya itu akan ganti pukul 5 nanti contohnya. 10 menit lagi, saya udahlah ambil posisi sell. Dan akhirnya posisi sellnya terbuka. Ternyata ketika pergantian candle baru, ya, harga tidak berada di bawah lower triangle, malah di atas, karena kembali lagi bergerak ke atas. Ya. Jadi posisi sell kita yang terbuka akan terseret. Itu kadang-kadang saya kurang suka dengan makanan atau makanan yang bukan makanan, ya. Kalau saya gambarkan harga pesanan, gitu. Saya kalau umpamanya beli makanan, lebih baik yang terlihat oleh mata daripada saya memesan umpamanya, apalagi kalau makanan yang jualnya udah makanan basah pakai online lagi kurang lebih, ya. Ini kan lagi musim jualan online, ya. Jadi lebih baik saya beli di toko langsung, terlihat bentuknya bagus, matang, sedap dipandang, dan siap dibeli atau ditransaksikan, baru saya buka atau melakukan transaksi buka posisi. Kurang lebih seperti demikian. Jadi ada plus minusnya juga untuk menggunakan buy stop atau sell stop di grafik. Jadi dikembalikan dari masing-masing orang atau masing-masing trader, ya. Baik, dari Pak Fajar. Oh, dari Pak Fajar, untuk Pak Amin dan Pak Sunarto supaya bisa mendengar suara dari pembicara, mohon diaktifkan audionya dengan cara memilih quick start dan klik gambar earphone untuk connected to audio. Terima kasih Pak Fajar atas bantuannya. Kita tunggu untuk Pak Sunarto dan Pak Amin untuk melakukan hal tersebut. Baik, kita lanjut. Sudah 10 menit, ya. Pertanyaan-pertanyaan tadi, ini contoh scanning, ini segitiga emas, pola triangle. Ada 2 buah strategi yang dapat digunakan bila ketiga pola tersebut muncul. Nah, ini strateginya, ya. Strategi antisipatif atau reaktif. Nah, ini biasanya disesuaikan dengan kebiasaan masing-masing trader atau masing-masing orang. Ada orang ingin cepat-cepat, ada orang yang ingin santai. Jadi masing-masing bisa diakomodir oleh pasar. Ya. Dan kelebihan dan kekurangan strategi antisipatif, ya. Kelebihan dari strategi antisipatif, jarang sekali tertinggal momen. Itu antisipatif, ketika tembus buka sell atau buy.
Jadi momennya tidak pernah ketinggalan. Jarak stop loss ya relatif pendek ya. Target profit itu variatif karena dapat mengambil target dari konfirmasi pattern ataupun dari target pattern susu. Ini kelebihan dari strategi antisipatif. Jarang sekali ketinggalan momen. Ini kalau antisipatif sih bisa sama dengan sell stop, buka posisi sell stop. Daripada saya pusing-pusing, pasang stop loss, sampai kayak stop lossnya tipis, pendek, TP-nya juga ya harusnya pendek. Atau secukupnya ya, take profit. Dan kekurangan dari strategi antisipatif, itu karena sifat strategi antisipatif lebih agresif, sehingga peluang untuk terkecoh oleh false signal sangat tinggi. Jadi kalau kita mendapatkan false signalnya sangat tinggi ya, peluang untuk mendapatkannya. Dan berujung pada tersentuhnya stop loss. Ini diakibatkan dari sinyal yang belum terkonfirmasi secara menyeluruh. Jadi itu yang saya bilang, saya lebih senang pola tersebut terkonfirmasi. Tetapi kelebihannya, jika kita menggunakan strategi sell stop atau buy stop tadi, ya, jarang sekali tertinggal momen. Tetapi perhatikan juga kekurangannya, sering kena false signal. Dan cara untuk meminimalisir kerugian yang ada, jadi pergunakan jarak stop loss yang relatif pendek dan target profitnya juga tipis atau pendek. Jadi kalau stop lossnya 20 poin, target profitnya 1 juga. Jadi ketika buka posisi sell, kebuka sellnya, sell stopnya kebuka, terus harga bergerak volatile ke bawah, tetap kena take profitnya langsung. Ya. Ini juga bisa kita pergunakan, ya, kekurangan dan kelebihan dari strategi antisipatif tadi. Nah, ini contoh penerapan strategi antisipatif. Harga bergerak dalam tren, harga berkonsolidasi, okay. Nah ini open buy, contoh sini 15 lot, triggernya candle confirmation dan indikator teknikal, stop loss 15 lot, stop loss mungkin maksudnya take profit kali ya. Stop loss artinya mungkin 15 poin kali ya. Oh, strategi antisipatifnya begini. Ya. Jadi buat kita open buy dalam keadaan harga masih berpotensi dalam pola triangle. Ya. Kita open buy 15 lot, langsung buka. Jadi kita pasang stop lossnya di bawah dari harga terendah dari pola tersebut. Harga bergerak atas menuju target tadi. Nah, taking profit pertama 5 lot, taking profit kedua 5 lot, taking profit ketiga 5 lot. Jadi close posisinya itu dibagi. Jadi bisa peluang untuk membuka profitnya itu dibagi-bagi. Jadi ketika harga setelah menyentuh target taking profit pertama, lot 5 pertama itu di close, lot 5 lot kedua itu di close lagi, 5 lot ketiga itu di close lagi. Kurang lebih seperti itu.
Ini untuk yang antisipatif, ascending triangle. Ini hanya salah satu cara saja, salah satu strategi saja untuk meminimalkan resiko. Ini descending triangle. Nah, ini contoh penerapan strategi antisipatif yang kedua. Harga bergerak ke atas, berkonsolidasi, ya. Open buy-nya ketika harga pullback, tetap 15 lot ya. Taking profit ketika harga menyentuh harga tertinggi, jadi 61,8% ya. Jadi 10 lot pertama itu di close ya, dan 5 lot sisanya itu di area taking profit kedua ya. Pullback baru open buy. Ini yang descending, pullback baru open sell. Jangan lupa saudara-saudara, Bapak Ibu, untuk menggunakan stop loss. Ya, stop loss itu modal kita. Nah, ini kelebihan dan kekurangan strategi reaktif. Ya. Kelebihannya kemungkinan terjebak oleh pergerakan harga lebih kecil daripada strategi antisipatif. Ya. Sinyal entry atau momen entry lebih valid dibandingkan dengan strategi sebelumnya. Kekurangan dari strategi reaktif sering sekali tertinggal momen. Jarak stop loss melebar karena menunggu konfirmasi terlebih dahulu. Jadi memang ada kelebihan kekurangan masing-masing. Dan kelebihan dan kekurangan dari strategi ini disesuaikan dengan kebiasaan para atau masing-masing trader. Ya. Saya tidak bisa menyebutkan, wah strategi reaktif paling bagus atau strategi antisipatif paling bagus, tidak. Ya. Karena masing-masing orang, masing-masing trader itu mempunyai gaya trading masing-masing. Ya, belum tentu gaya trading saya itu bagus digunakan oleh Pak Dava contohnya, atau Pak Gana, ya, belum tentu. Karena mungkin karena kebiasaan dari masing-masing orang itu pasti berbeda. Itu yang membuat bagaimana caranya gitu kita untuk meminimalisir dari penggunaan strategi-strategi. Nah, ini contoh penerapan strategi reaktif ya. Pada satu pergerakan bearish dan harga berkonsolidasi, ya, ketika tembus open sell, stop loss yang berubah dan harga teruskan pergerakan ke bawah. Ini dalam kondisi ascending, tembus open buy. Ini dalam kondisi descending, tembus open sell. Ya, perhatikan cara meminimalis
resiko yang mungkin terjadi dengan penggunaan lot, ya. Kurang lebih seperti ini. Ya. Baik, itu mungkin contoh saja. Kurang lebih ada 7 menit lagi sebelum acara ini berakhir atau webinar ini berakhir. Saya persilakan untuk Bapak Ibu sekalian bertanya. Fasilitas chatting sudah saya buka ya. Baik, ini ada pertanyaan dari siapa ya? Ini Ibu atau Bapak Nindya? Saya jadi bingung. Nanti saya panggil saja Nindya ya. Pak, apakah naik turunnya harga bisa dilihat dari stokastik? Bisa, ya, bisa. Ya. Jadi biar bagaimanapun yang menggerakkan indikator itu adalah harga. Ya. Jadi indikator itu bisa merepresentasikan pergerakan harga sesungguhnya. Jadi kalau pertanyaannya apakah bisa melihat naik turunnya harga itu dari stokastik, ya bisa. Pertanyaan jawabannya kurang lebih begitu. Ya. Yang tertembus APEX, oh bisa ya, bisa itu. Kalau dikonfirmasi atau di compare dengan kondisi APEX ya. Dari Pak Khalid, ya betul Pak. Apakah syarat minimal untuk pola triangle itu harus ada 2 puncak dan 2 lembah? Betul ya. Itu syarat ya, syarat minimal 2 puncak 2 lembah. Tetapi yang pasti 2/3 hingga 3/4 dari titik base ke titik apex. Ya. Itu modal sekali, itu harus dilakukan. Ini dari Nindya, Bapak, maksudnya gimana ini? Ada pertanyaan atau bagaimana? Saya kurang jelas karena tertulis Bapak saja. Baik, ya. Jadi biar bagaimanapun juga kebiasaan kita untuk melihat pola-pola tersebut muncul itu terlihat dari jam terbang. Memang pada awal kita sangat sulit ya. Kita sangat sulit pergerakan pola tersebut. Tapi kalau kita belajar atau membiasakan mata kita untuk melihat pola-pola tersebut muncul pada grafik, lambat laun saya kira kita tidak akan menggambarkan secara visual, tetapi mata kita langsung menangkap ya, mata kita akan menangkap pola-pola tersebut. Baik, dari Pak Hari, Pak, kalau lebih dari 2 puncak 2 lembah, yang penting 2/3 hingga 3/4 Pak Hari. Itu modal sekali, 2/3 hingga 3/4. Daripada Pak tanya lagi Pak, untuk strategi ini paling cocok digabungkan dengan indikator apa saja ya? Kalau indikator saya kira stokastik juga bisa ya, stokastik juga bisa. Karena biar bagaimanapun kita bisa melihat pergerakan harga itu apakah dalam keadaan jenis beli atau jenis jual. Saya kira indikator stokastik dapat memberikan indikasi dengan cepat. Dari Pak Khalid, apa pola triangle bisa memprediksi arah news impact? Pertanyaannya cukup ini ya. Cukup sulit saya jawab. Bisa ya, bisa tidak. Saya kurang lebih seperti itu.
tergantung newsnya. Jadi kalau ada pola symmetrical triangle, bullish symmetrical triangle, dan kebetulan data yang dirilis dari news tersebut memang betul-betul memberikan arah ke atas, maka pola tersebut bisa. Tapi kadang-kadang ya kalau kita tahu bahwa data fundamental atau news itu kadang-kadang sering tidak sama dengan arah pergerakan secara vertikal. Kadang juga bisa sama. Kurang lebih demikian Pak Hari. Terima kasih juga Pak Dava. Jadi Pak Hari, kalau harga tembus sampai titik apex, kita harus gimana? Hati-hati Pak. Artinya kalau harga sudah tembus atau mendekati, anggaplah 4/5 lagi gitu ya, ke titik apex, berarti pola tersebut tuh sudah tidak valid Pak. Berarti gagal pola symmetrical tersebut. Hati-hati. Mengenai kita harus gimana, kita lihat apa yang terjadi. Yang pasti pola tersebut gagal. Pola triangle tersebut. Baik, mungkin saya kira itu saja apa yang kami bagikan, semoga bermanfaat kepada Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa pergunakan stop loss. Terima kasih atas kehadirannya. Dan perlu saya ingatkan kembali bahwa saya besok ya, ada webinar dari Forex IMF khusus untuk nasabah. Jadi di situ kita akan memberikan satu strategi, dan trik yang sering dipergunakan oleh para trader untuk bertransaksi. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa esok hari. Selamat sore. Saya Freddy Rodo dari Forex IMF.